Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah negosiasi yang dilakukan pemerintah ke Amerika Serikat menemui jalan buntu. Indonesia disebut sudah melakukan berbagai upaya penawaran. Mensesnek mengakui bahwa tawaran dari pemerintah belum dapat diterima oleh Amerika Serikat. Namun pemerintah Indonesia dipastikan bakal melakukan negosiasi ulang untuk menekan kebijakan tarif tersebut. Prasetyo Hadi belum berbicara detail soal tawaran yang bakal diberikan ke Amerika Serikat. Namun ia memastikan bahwa tawaran yang diberikan sejatinya sudah sesuai dengan catatan dari Amerika. Presiden Donald Trump akhirnya menetapkan pengenaan tarif impor barang dari Indonesia sebesar 32%, mulai berlaku Agustus 2025. Angka pengenaan tarif impor itu tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan yang diumumkan Trump pada awal April 2025 lalu. Ya bukan deklarasi ya, namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran. Pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran ya. Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini ya, belum diterima oleh pemerintah Amerika, ya kita coba lagi lakukan negosiasi. Ruang negosiasi penerapan tarif impor Amerika Serikat bagi Indonesia masih terbuka kalau diibaratkan dengan perang, pemirsa. Maka strategi Indonesia untuk menekan tarif Trump ini adalah dengan negosiasi dan memberikan penawaran sejumlah proposal dagang maupun investasi, bukan retaliasi atau memberi tarif balasan. Lantas apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Kami akan hadirkan data-datanya untuk Anda, pemirsa. Kita lihat dulu sebelumnya seperti apa penetapan tarif Donald Trump untuk beberapa negara ASEAN, bahwa secara garis besar ini bisa kita lihat perbandingannya, pemirsa. Yang berwarna merah adalah tarif yang diberikan di tanggal 2 April kemarin, sementara yang berwarna biru adalah ketika Trump mengirimkan surat kepada kepala-kepala negara tentang penetapan tarif. Kalau kita lihat untuk Vietnam dan Kamboja ini mengalami penurunan tarif impor yang diberikan oleh Amerika dari 46% menjadi 20% untuk Vietnam, dengan tentunya ada tawaran begitu bebas tarif bagi barang Amerika yang masuk ke Vietnam. Kemudian Kamboja dari 49% menjadi 36%. Tapi ada, pemirsa, satu negara di ASEAN yang tarifnya ini naik, yaitu Malaysia, dari 24% menjadi 25%. Nah, untuk Thailand dan Indonesia, tarif dagang yang diberikan, tarif impor tepatnya diberikan Trump oleh Thailand dan Indonesia ini tetap tidak ada perubahan, 32% untuk Indonesia dan 36% untuk Thailand. Sementara ada dua negara lainnya yaitu Myanmar dan Laos yang juga dapat penurunan tarif dari Trump, di mana 44 ke 40% untuk Myanmar dan dari 48 ke 40% untuk negara Laos. Kalau kita lihat, pemirsa, negara-negara ini memang telah memaksimalkan negosiasi dan tentunya ada yang berhasil menurunkan, ada pula yang masih memerlukan waktu negosiasi sampai dengan 1 Agustus nanti. Apa sebetulnya yang mencerminkan atau yang tercermin dari angka-angka ini, pemirsa? Negara-negara ASEAN, baik itu Indonesia, Vietnam, Thailand maupun juga Kamboja, ini bisa dikatakan sebagai negara pengekspor tekstil maupun furniture hingga mainan anak yang merupakan produk sektor padat karya. Kalau kemudian tarif Indonesia itu lebih tinggi dari negara-negara lain dan ditambah lagi iklim usahanya yang lebih bersahabat bagi importir, di negara lain ini lebih bersahabat, nah maka dikhawatirkan importir khususnya asal Amerika Serikat berpotensi untuk memindahkan kontrak produksi mereka dari Indonesia ke negara lain yang tarifnya lebih rendah dan juga lebih minim hambatan usaha. 54% ekspor mebel Indonesia ini ditujukan ke pasar Amerika Serikat dan menyerap 2 juta pekerja di tanah air. Kalau di industri tekstil ini jumlahnya lebih besar, ada 3 juta tenaga kerja yang terserap. Jadi kalau kemudian perbandingannya seperti ini, pemirsa, di mana ada negara-negara ASEAN lain yang tarifnya itu lebih rendah dari Indonesia, maka dikhawatirkan ini menjadi perhatian dari industri, bagaimana ancaman PHK dan juga menurunnya daya beli masyarakat bisa terjadi kalau kemudian tarif Indonesia tetap tinggi. Di tengah dinamika tarif Trump, negara-negara anggota BRICS ini yang juga sedang menggelar KTT kemarin di Brasil, di mana Indonesia menjadi salah satu negara anggota BRICS.
KTT BRICS ini pun kemudian diwarnai dengan ancaman dari Trump untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10%. Dan Trump mengatakan bahwa tidak ada pengecualian bagi negara manapun yang mendukung kebijakan BRICS. Kalau menurut Trump, kebijakan-kebijakan BRICS ini adalah anti-Amerika. Ia menilai BRICS menantang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global. Trump juga menyebut bahwa kehilangan status dolar ini seperti kalah dalam perang dunia yang sangat besar. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian sikap Trump ini begitu keras memberikan ancaman tambahan tarif kepada negara-negara BRICS, dan Trump menilai ini menjadi salah satu bentuk memproteksi dolar AS. Sejumlah negara seperti Rusia, China, Brasil, India, Malaysia, dan juga Indonesia ini tergabung dalam BRICS, pemirsa, dan sudah ada respons juga dari BRICS di mana menyatakan bahwa blok ini tidak punya niat untuk melemahkan negara lain sebetulnya. Tapi kalau respons dari China ini menyebut dengan kecaman terhadap tarif Trump yang bersifat proteksionisme. Apalagi mau ada tambahan tarif 10%. Nah, kalau kembali pemirsa kepada dinamika antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebetulnya kedua belah pihak ini sudah membahas ada beberapa penawaran. Kalau kita lihat dari sisi Indonesia misalnya, dalam proses negosiasi selama kurang lebih 90 hari terakhir ini, tim negosiator sebetulnya sudah membawa proposal dalam bentuk proposal pembelian produk Amerika dan juga investasi ke Amerika Serikat. Nilainya ini total mencapai 34 miliar dolar atau sekitar 547 triliun rupiah. Pembelian produk ini atau meningkatkan impor di Indonesia terhadap produk-produk Amerika ini misalnya mencakup produk-produk hasil pertanian, produk energi, ataupun juga mesin-mesin canggih. Dan dari sisi investasi ini yang ditawarkan oleh Indonesia juga berasal dari BUMN atau Danantara. Kalau di sisi lain kita lihat pemirsa, dalam surat yang dikirimkan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, Trump juga mengutarakan bahwa ada peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bebas tarif bagi ekspor produk Indonesia. Tapi syaratnya Indonesia harus membangun pabrik di Amerika Serikat. Ini yang juga sepertinya masih dalam proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika. Lalu apalagi yang bisa Indonesia lakukan untuk menekan tarif impor Amerika? Tentunya dengan memanfaatkan ruang negosiasi sampai dengan tanggal 1 Agustus nanti, di mana Kementerian Keuangan juga telah membeberkan ada beberapa penawaran begitu yang diberikan Indonesia, bukan hanya dari sisi untuk supaya bisa mendapatkan tarif rendah, tapi juga ada deregulasi. Ini menanggapi isu hambatan perdagangan non-tarif yang disoroti oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu alasan Amerika mengenakan tarif 32% terhadap Indonesia karena hambatan non-tarif di Indonesia ini merugikan pebisnis Amerika Serikat. Jadi dari deregulasi ini pemirsa diharapkan bisa memangkas birokrasi dan juga memberikan kemudahan usaha. Misalnya kalau kita lihat dari sektor pertanian, sudah ada deregulasi pupuk yang diberikan atau diterapkan oleh Indonesia ini untuk mendongkrak volume penyaluran pada paruh pertama tahun ini. Dan menurut Kementerian Keuangan, deregulasi pupuk ini sudah bisa meningkatkan produksi hingga lebih dari 15%. Nah, sementara selain deregulasi ini juga ada dorongan begitu atau kemudian masukan untuk melakukan diversifikasi perluasan tujuan ekspor yang bisa dilakukan Indonesia, terutama bagi barang-barang yang volume ekspornya cukup besar ke Amerika Serikat. Seperti tadi misalnya tekstil dan produk turunannya, alas kaki, kemudian hasil laut seperti udang dan juga mainan anak. Tapi ini tentunya juga menyimpan sejumlah tantangan pemirsa, baik dari sisi regulasi, infrastruktur dan juga ketatnya persaingan pasar yang masih memerlukan waktu bagi Indonesia. Jadi memang bukan solusi yang instan, tapi ini bisa menjadi salah satu peluang yang diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki regulasi di dalam negeri dan juga melihat peluang selain pasar Amerika Serikat. Meskipun kita tahu pasar Amerika Serikat ini bisa dikatakan sudah cukup stabil
adil begitu bagi para eksportir di tanah air. Ada banyak tantangan untuk ke emerging countries lainnya, tapi kita harapkan upaya negosiasi sampai dengan 1 Agustus nanti bisa membuahkan hasil. Dan pemirsa, Metro Siang akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.